A yaitu lingkungan sebagai ruang lingkup organisasi. Lingkungan organisasi adalah sebuah elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat memengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan organisasi sangat dinamis dan terkadang tidak dapat diprediksi lebih dahulu karena manajemen dituntut untuk bersikap tanggap dan selalu mengikuti, menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tersebut. Dalam lingkungan organisasi terdapat dua jenis lingkungan. Yang pertama yaitu ada lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berpengaruh tidak langsung terhadap kegiatan perusahaan. Yang kedua ada lingkungan internal, adalah lingkungan organisasi yang berada di dalam organisasi tersebut dan secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus pada perusahaan. Selanjutnya yang ke B yaitu mengelola tanggung jawab dari perusahaan. Yang pertama mempelajari dan mencari tahu apa yang dilakukan perusahaan lain. Yang kedua pastikan visi sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga persiapkan budget perusahaan. Yang keempat libatkan karyawan secara langsung. Yang kelima lakukan cara untuk memasarkan kegiatan. Yang keenam promosi secara berkelanjutan. Yang ketujuh lihat apa yang masyarakat sekitar butuhkan. Lalu yang terakhir ada berdonasi di panti asuhan atau panti jompo. Selanjutnya yang ke C, manfaat tanggung jawab sosial dalam manajemen. Citra perusahaan akan terkenal baik bahwa inilah perusahaan yang peduli terhadap lingkungan masyarakat. Kegiatan perusahaan dalam jangka panjang akan dianggap sebagai kontribusi positif di masyarakat. Selain membantu perekonomian masyarakat, perusahaan juga akan dianggap bersama masyarakat membantu mewujudkan keadaan lebih baik di masa yang akan datang. Akibatnya, perusahaan akan memperoleh tanggapan yang positif setiap kali menawarkan sesuatu kepada masyarakat. Perusahaan tidak saja dianggap sekedar menawarkan produk untuk dibeli masyarakat, tetapi juga dianggap menawarkan sesuatu yang membawa perbaikan masyarakat. Next, selanjutnya yang ke D, dimensi etika dalam manajemen. Pada dasarnya, sebagaimana menurut Kreitner 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Griffin 2000 secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah beliefs of what is good and what is bad. Keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk, akan tetapi lebih jauh lagi, Kreitner mengingatkan bahwa etika dalam manajemen tidak saja berbicara apa yang baik dan buruk, apa yang benar dan apa yang salah. Sehingga yang diperlukan dalam manajemen adalah orang yang baik dan bukan orang buruk. Etika manajemen lebih jauh lagi berbicara mengenai nilai-nilai yang dianut oleh organisasi sehubungan dengan kegiatan bisnis yang dijalankannya. Nilai-nilai ini perlu diperjelas lagi ketika misalnya perusahaan dihadapkan kepada berbagai kegiatan bisnis yang sering dijalankan, akan tetapi masih perlu dipertanyakan apakah termasuk etis atau tidaknya. Selanjutnya yang ke E, nilai personal sebagai standar etika manajemen. Yang satu, nilai evaluasi. Pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir dan perilaku dari seseorang. Yang kedua, nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubung dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Upaya perwujudan dan meningkatkan etika manajemen. Yang A, pelatihan etika.
Yang kedua, advokasi etika. Yang ke C, kode etik. Yang ke D, keterlibatan publik dalam etika manajemen. Next, selanjutnya yaitu isu tentang seputar etika dalam manajemen. Yang pertama, ada penggunaan obat-obatan terlarang. Yang kedua, pencurian oleh para pekerja atau korupsi. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang keempat, pengawasan kualitas atau quality control. Yang kelima, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Yang keenam, penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Yang ketujuh, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan.